seluruh negara Indonesia. Dengan tekad membangun bangsa, kami bertumbuh bersama Indonesia. Komitmen kami terus memberikan yang terbaik, menghadirkan kesejahteraan bagi nasabah dan masyarakat Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang tak lagi berbatas, kami terus mengembangkan sayap melayani dunia. Beragam layanan perbankan pun telah kami hadirkan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, dan kami tidak pernah berhenti. Dari Anda memulai pagi hingga Anda menutup hari, mulai dari sektor infrastruktur hingga sektor energi yang gemilau. Siapapun Anda, kami selalu siap mendukung bisnis Anda, mulai awal usaha hingga paripurna. Atas segala pencapaian yang telah kami peroleh, kami tidak pernah melupakan tanggung jawab sosial kami kepada bangsa ini. Dengan terus melakukan inovasi yang berkesinambungan, kami hadirkan layanan digital terpadu untuk kemudahan Anda dalam bertransaksi. Menembus batas ruang dan waktu, semuanya didukung oleh teknologi terkini yang kami kemas dalam BNI DigiNation. Dengan semangat melangkah lebih cepat, menangkan persaingan, kami bertekad membangun negeri. Karena untuk Anda kami selalu ada, dimanapun, kapanpun. BNI melayani negeri, kebanggaan bangsa. Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Perkenalkan, namaku Tessa Selin. Hai, aku Nurul Purwitasari. Hai guys, perkenalkan aku Felin Skila. Halo guys, namaku Melisa Agnes. Halo semuanya, namaku Graciela Valentina. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang produk digital dari Bank BNI, yaitu BNI ePay. BNI ePay adalah fitur belanja online bagi para pengguna BNI Internet Banking. Nah, fitur ini merupakan turunan dari BNI Internet Banking yang mempermudah penggunanya untuk melakukan belanja online dalam satu alur transaksi. Untuk cara pendaftarannya, calon pengguna dari BNI ePay wajib melakukan registrasi dan aktivasi BNI Internet Banking pada kantor cabang BNI, kemudian dapat memilih otoritas pembayaran berupa BNI M-Secure atau e-Secure. Limit transaksi dari BNI ePay yaitu minimal Rp1 dan juga maksimal Rp100 juta per hari. Dan BNI ePay ini juga sudah bekerja sama dengan beberapa merchant, yaitu ada dari citylink.co.id, perkakas.com, internetticket.com, tokojeremik.com, dan sebagainya. Ya, kali ini aku akan membahas mengenai kelebihan menggunakan BNI e-payment. Yang pertama nih, transaksinya lebih efektif dan praktis nih guys. Karena apa? Kita dapat melakukan transaksi menggunakan gadget seperti pembelian tiket pesawat, pembelian online, belanja online. Yang pastinya transaksi tersebut harus menggunakan merchant yang telah bekerjasama dengan BNI e-payment. Yang kedua, terjaminnya keamanan nih. Karena apa? Dalam BNI e-payment terdapat PIN untuk membuka transaksi tersebut. Jika kita tidak mengetahui PIN tersebut, maka otomatis kita tidak dapat melakukan transaksi. Yang ketiga, hemat waktu. Karena apa? Dimanapun dan kapanpun situasi yang kita mau atau situasi urgent, kita dapat melakukan
transaksi belanja online. Nah, sekarang aku akan ngejelasin kelemahan dari BNI IP ini. Apa saja sih kelemahannya? Yang pertama, merchant atau toko online yang bekerja sama dengan BNI IP ini masih sangat sedikit dan kurang dikenal oleh masyarakat luas. Contohnya seperti dinomarket.com, tokojeremy.com, jackmall.com, dan barangberkah.com. Yang kedua, BNI IP ini hanya bisa diakses melalui BNI Internet Banking. Jadi, orang yang tidak memiliki BNI Internet Banking tidak bisa menggunakan BNI IP ini. Yang ketiga, BNI IP ini memiliki batas limit transaksi per hari, yaitu minimal Rp1 dan maksimal Rp100 juta. Dan yang terakhir, setiap melakukan transaksi pembayaran akan dikenakan biaya admin sebesar Rp3.500 untuk satu kali transaksi. Hal ini membuat masyarakat berpikir kembali untuk menggunakan BNI IP karena adanya biaya admin tersebut. Sekarang aku bakal jelasin tentang perbandingan BNI IP dengan salah satu fintech di Indonesia. Nah, yang kita pilih adalah OVO. Nah, sebelum itu kita harus tahu OVO itu apa sih? OVO itu adalah aplikasi yang memberikan layanan alat pembayaran dan transaksi secara online dengan fitur yang instan, mudah, dan aman. Nah, OVO itu telah bekerjasama dengan berbagai merchant online maupun offline di Indonesia. Nah, sekarang yuk kita bahas satu persatu tentang perbandingan BNI IP dengan OVO. Nah, yang pertama yaitu OVO itu dalam bentuk aplikasi yang dapat di-download di iOS maupun Play Store. Sedangkan BNI IP ini seperti berbentuk virtual account yang terdapat di Internet Banking BNI. Nah, yang selanjutnya yaitu OVO ini dapat digunakan di merchant offline maupun online yang bekerjasama dengan OVO. Nah, sedangkan BNI IP ini hanya dapat digunakan di merchant online yang bekerjasama dengan IP. Nah, yang selanjutnya itu merchant yang bekerjasama dengan OVO itu lebih beragam dan banyak daripada merchant yang bekerjasama dengan BNI IP. Yang selanjutnya itu di OVO itu terdapat fitur OVO Point yang dapat digunakan dan dapat didapatkan saat kita melakukan transaksi dan dapat dikumpulkan poin tersebut lalu kita gunakan saat transaksi selanjutnya. Nah, sedangkan di BNI IP ini belum ada fitur yang seperti OVO Point. Nah, yang selanjutnya yaitu tiap melakukan pembayaran dengan menggunakan OVO itu kita tidak ditarik biaya. Sedangkan menggunakan BNI IP ini bakal dipungut biaya sebesar Rp3.500 setiap transaksi. Tetapi saat pengisian dana di OVO bakal ditarik biaya Rp1.000 per pengisian dana. Lalu yang selanjutnya itu OVO ini melakukan registrasi menggunakan nomor telepon per account. Nah, sedangkan BNI IP ini menggunakan BNI Internet Banking. Setelah kita mengetahui perbandingan antara BNI IP dengan fintech, selanjutnya bagaimana sih perkembangan bank di masa depan? Yang pertama, bank akan terus melakukan digitalisasi atau digital first, di mana produk-produk bank ini akan melakukan adaptasi terhadap teknologi untuk memudahkan nasabah dalam menyelesaikan masalahnya. Selain itu, dapat meningkatkan pengalaman nasabah dalam aktivitas perbankan. Yang kedua, produk-produk bank akan terus berkolaborasi dengan fintech dalam halnya meningkatkan efisiensi dan juga memudahkan masyarakat. Yang ketiga, produk-produk bank akan semakin berkembang dan berinovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, bank akan masuk ke dalam pelosok-pelosok daerah tertentu untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Tentu saja, kedepannya bank akan terus semakin berkembang, berinovatif, dan juga dalam halnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan vlog kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.